Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhbarana bi anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annahu akhfaha. Wassalatu wassalamu ala an-nabiy alladzi akhbarana bi amratiha wa ala alihi wa ashabihi zawin nuha. Amma ba'd. Awsikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardhu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah selesai salat kita masih punya waktu kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, sembari kita menunggu waktu fardhu isya nanti juga kita gunakan secara berjamaah dan di tempat yang mulia ini. Saya mengajak diri saya, kita semua mari kita niatkan i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, kembali kita kepada pembahasan Ya'juj dan Ma'juj yang merupakan salah satu tanda besar daripada mendekatnya kiamat, kehancuran alam semesta. Yang lalu kita membahas Ya'juj Ma'juj ini berdasarkan penjelasan Allah dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi yang berhubungan dengan Raja Zulkarnain. Yas'alunaka an Zulkarnain. Para jamaah rahimakumullah, hanya dua tempat cerita Ya'juj Ma'juj ini dalam Al-Quran, di surah Al-Kahfi yang panjang dan sedikit di surat Al-Anbiya. Nah, dalam surah Al-Kahfi seperti kita bahas, kita ulang singkat saja, bahwa Raja Zulkarnain adalah seorang raja yang adil di masa lampau. Kapan dan siapa ini nggak ada yang bisa memastikan, walaupun punya beragam pendapat. Yang jelas Allah menyebutkan dulu ada raja adil namanya Zulkarnain. Dia diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan, sehingga dengan itu dia bisa memimpin seluruh dunia. Zulkarnain melakukan perjalanan ke tiga arah. Ke arah terbenamnya matahari, ke arah terbitnya matahari, lalu ke arah utara. Disitulah Zulkarnain mendapati satu bangsa yang Zulkarnain tidak paham bahasa orang itu nggak paham bahasa Zulkarnain. Lalu kemudian orang itu mengadu ke Zulkarnain bahwa ada dua bangsa, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, itu merusak di muka bumi ini, mengganggu mereka, ya, mengganggu bangsa ini. Diadu kepada Raja Zulkarnain. Makanya tadi di mana bangsa ini tidak bisa dipastikan. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj ini di mana sekarang atau sejak dulu, ini misteri. Ya, ini misteri. Walaupun seperti yang sudah kita bahas yang lalu, ada pendapat-pendapat yang mengatakan Ya'juj Ma'juj ini orang Tatar dan Mongol.
Tetapi ini tidak bisa sama sekali dipastikan. Lalu kemudian Zulkarnain ditawari oleh bangsa ini untuk diberi bayaran dalam jumlah tertentu untuk membangun benteng agar Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa lagi menyerang mereka. Tapi Raja Zulkarnain mengatakan apa? Apa yang Allah beri ke saya daripada kemampuan dan kelebihan itu jauh lebih baik dari tawaran bayaran kalian. Aku enggak minta bayaran. Tetapi yang aku minta apa? Apa yang akan aku buat kalian ikut kerja. Kalian ikut kerja. Ya. Maka kemudian apa dilakukan Zulkarnain? Zulkarnain minta kepada bangsa tadi yang ingin dilindungi dari Ya'juj wa Ma'juj potongan-potongan besi. Atuni zuburul hadid. Kasih saya potongan-potongan besi. Potongan besi ini untuk apa? Ya, tadi ditancapkan antara dua buah gunung besar. Ya, antara dua buah gunung besar. Ini gunung ini di mana nggak bisa dipastikan, walaupun ada pendapat antara Cina dengan Mongol, ada pendapat antara Armenia dengan Azerbaijan. Ya. Lalu kemudian apa? Ditancaplah tadi besi antara dua buah gunung besar tadi. Hatta idza sawa baina as-sadafaini, ketika tinggi besi tadi sudah sejajar dengan kedua gunung tadi, Zulkarnain memerintahkan orang ini, qalam fukhu, bakar besi itu, bakar. Ya. Tiup apinya, bakar. Nah, setelah itu apa? Dibawa oleh Zulkarnain. Nah, diambillah tembaga, kemudian ditaruhlah di sela-sela daripada antar besi tadi yang udah terbakar. Ini teorinya apa? Memperkuat struktur besi yang tadi ini dengan dimasukkan tembaga ke celah-celahnya itu. Nah, maka di sini oleh Syekh Muhammad Hasan disebut bahwa Raja Zulkarnain teknologinya itu dah melampaui para insinyur sekarang. Ya, untuk membuat struktur besi tadi kayak mana kokoh biar enggak bisa diterobos oleh Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu selesai dibangun, maka Ya'juj wa Ma'juj tidak sanggup dia untuk menerobos lagi tadi besi yang dibangun antara dua buah gunung besar tadi. Nah, kalau kita mungkin, makanya ini kan tidak bisa dipakai logika pikir, ya. Maka di mana ini kan tadi memang nggak bisa dipastikan dan misterius. Kalau cuman besi yang membentengi dua buah gunung tadi, ya, sekarang ambil aja orang itu dengan pesawat, atau dua buah gunung tadi mereka kan bisa putar, ya, mengelilingi gunung itu, nggak menebus ini kan. Itu rahasia Allah, bagaimana Allah memblokir. Pokoknya Quran menceritakan Zulkarnain yang diminta oleh bangsa tadi, ya, yang diganggu oleh Ya'juj wa Ma'juj untuk membangun benteng agar supaya tidak bisa lagi diterobos oleh Ya'juj wa Ma'juj. Nah, akhir ceritanya apa? Ya, setelah Ya'juj wa Ma'juj nggak bisa lagi dia naik benteng itu yang dari besi udah diperkuat dengan tembaga tadi, nggak mampu dia terobos lagi. Ya, kata Raja Zulkarnain apa? Qala hadza rahmatun min Rabbi. Nah, kemampuan membangun ini sehingga Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa lagi menerobos, ini rahmat daripada Tuhanku, bukan kemampuan aku. Maka kata Syekh Muhammad Hasan, inilah orang yang
bertakwa, raja yang bertakwa. Kalau ada kelebihan bukan karena dirinya, tapi karena Allah. Karena Allah. Seperti Nabi Sulaiman diberi kelebihan, Masya Allah. Ya, nggak akan ada raja di dunia diberi kelebihan seperti Sulaiman. Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku untuk aku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkuru am akfur, aku bersyukur atau kufur. Nah, ini berbeda betul dengan pernyataannya Qarun dalam surah Al-Qasas. Ketika dia dinasehati oleh orang yang beriman dari Bani Israel, kan Qarun ini asalnya adalah ya sepupunya Nabi Musa. Dia hafal Taurat dan alim Taurat. Kalau sekarang hafid mufassir. Nah, si Qarun awalnya. Tapi ketika sudah berubah nasibnya kaya raya, maka dia kolaborasi dengan si Fir'aun, dengan Haman untuk membuat kerusakan semena-mena. Semena-mena. Maka kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan di dunia ini selalu konspirasi yang terbangun itu 3 kelompok orang. Yang itu adalah Qarun, pengusaha hartawan, Haman, politisi, kemudian Fir'aun, pemimpin, penguasa. Jadi di mana-mana di dunia ini konspirasi untuk membuat kerusakan 3 kelompok manusia ini. Ya, penguasa, pengusaha, politikus. Nah, gawaknya yang itu orang awam, bubangai orang awam. Nah, mereka inilah yang tadi, ya. Sehingga di ujungnya apa? Tambang mereka yang kelola, impor mereka, ekspor mereka, pokoknya penggawaknya. Ode katotonya ojo dia tak membaca ke rakyat. Ini selalu terjadi, ini konspirasi 3 kelompok ini. Nah, si Qarun karena udah semena-mena, bagha alaihim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fa bagha alaihim. Maka ada orang beriman Bani Israel menasihati si Qarun. Apa dinasihati? Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kamu gunakan apa-apa yang Allah beri kelebihan kepada kamu, dengan itu kamu bisa dapat nanti kejayaan hari akhirat, kebahagiaan akhirat. Berbuatlah dengannya kebaikan kepada manusia sebagaimana Allah udah baik pada kamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kamu buat kerusakan di muka bumi ini. Allah enggak suka kepada orang-orang yang buat kerusakan. Apa jawaban si Qarun? Jawaban si Qarun adalah wa ma utituhu ala ilmin indi. Kata si Qarun, aku ini jadi kaya ala ilmin indi, karena aku punya ilmu, bisa paham masalah bisnis. Jadi aku kaya itu karena aku ahli bisnis. Hana urutang awak ke halung jarang ro kaya. Aku urutang ke nasihat-nasihat dekah mah. Naruh modal kah? Begitulah kira-kira ya. Nah, itu kan tadi keangkuhan. Ya. Maka kalau orang yang bertakwa, ya dia setiap punya kenikmatan yang selalu dia katakan ini adalah karena Allah, bukan karena saya, karena Allah. Jadi orang misalnya muda-muda udah profesor ya, karena Allah.
kasih sayang kepada saya apalah. Tapi kalau bukan orang bertakwa, ya jelaslah saya dari SD juara umum terus. Kuliah komlot saya 3,5 tahun tembus. Ya. Habis itu S2 komlot, S3 komlot. Habis itu saya nulis penelitian, kayaknya cepat. Nah, itu sombong seperti si Qarun. Nah, lanjut jamaah rahimakumullah, kata Raja Zulkarnain setelah membangun tadi benteng untuk memblokir Ya'juj wa Ma'juj keluar ke dunia ini, membuat kerusakan, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Lalu apa kata Zulkarnain lagi dalam Al-Quran? Fa iza jaa wa'adu rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan. Tapi kalau udah datang nanti janji Tuhanku, itu tadi benteng akan luluh lantak, akan hancur dia. Dan janji dari Tuhanku itu hak pasti. Ya, pasti. Artinya kalau kita simpulkan bahwa Ya'juj wa Ma'juj ya sekarang nggak bisa keluar karena sudah dibuat benteng sama Zulkarnain. Tapi pada saat nanti mendekati kiamat, benteng ini akan hancur. Lalu dia kemudian bisa terobos dan masuk. Nah, sekarang kita mulai membahas hadis-hadis tentang ini. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis dari Abu Hurairah, ini hadis dalam musnadnya Imam Ahmad, ada dalam Sunan At-Tirmizi, ada dalam Sunan Ibni Majah, ada dalam Sahih Ibni Hibban. Dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, qal inna Ya'juj wa Ma'juj la yahfiruna as-sadda kulla yawm hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syamsi qala alladhi 'alaihim irji'u fatatahfirunahu ghadan. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini kan misteri memang. Apa? Nabi mengatakan sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj itu menggali tadi, ya, benteng tadi tiap hari sampai ketika mereka sudah hampir dapat melihat matahari, melihat sinar matahari, syu'a syams. Berarti kalau kita bilang tadi di balik gunung yang disebut tadi Azerbaijan, Armenia atau ini kan bisa lihat matahari. Ini dia nggak di tempat, nggak bisa lihat matahari dia. Ya, tapi ketika dia lobangin tadi tiap hari, ketika udah hampir bisa lihat matahari, apa yang terjadi? Qala alladhi 'alaihim irji'u fasatahfirunahu ghadan. Udah hari ini cukup, kata komandan mereka. Besok kita lanjut lagi kerjanya. Hari ini sudah cukup, besok kita lanjut lagi kerjanya. Maka saya ingat dulu, ya, waktu di Gontor ada acara ini, namanya Kesenian Nusantara. Karena di Gontor semua pelajar itu ada dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Jadi di awal-awal ada apa namanya Kesenian Nusantara, masing-masing provinsi tampilkan. Maka kita tampil Likok Pulau, saya ingat dulu. Maka ada apa lirik ininya likoknya, ya. Lirik likoknya Ya'juj wa Ma'juj di kurak guna. Di ke mutamang udalang dunia. Ora di kurak, malam di kurak, malaikat gitu bayar dema. Berarti dari hadisnya ucapan. Nah, faya'uduna ilaihi ka'ashaddi ma kana. Nah, lalu waktu balik lagi besoknya kali balik udah kuat lagi itu ya. Lebih kuat dari yang pertama lagi. Ya, lebih kuat dari yang pertama. Hatta idza balagat muddatuhum wa arada Allah azza wa jalla ay yab'athahum 'ala an-nas hafaru hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syams qala alladhi 'alaihim irji'u fasatahfirunahu ghadan insyaallah wa yastathni. Nah, sehingga
Begitu terus keadaannya, mereka gali hari ini itu untuk bisa terobos. Ketika hampir bisa melihat sinar matahari, komandannya mengatakan, udah, besok kita lanjut lagi. Waktu mereka balik, udah ketutup lagi yang udah digali itu. Sampai nanti ketika datang waktu Allah akan mengeluarkan mereka, dalam hadis ini, maka pemimpin mereka akan mengatakan nanti, ya, untuk hari ini sudah cukup, insya Allah besok kita sambung. Jadi selama ini dia nggak pakai insya Allah. Besok kita sambung. Waktu udah sambung udah tutup lagi. Jadi ketika mendekati Allah mengeluarkan mereka nanti ke alam ini, maka pemimpinnya mengatakan, udah cukup hari ini, insya Allah besok kita sambung. Nah, apa yang terjadi? Faya'uduna ilaihi wa huwa kahayatihi hina tarakuhu. Nah, waktu balik besok itu seperti kemarin, enggak tertutup lagi. Karena udah pakai insya Allah, enggak ketutup lagi. Yang sudah digali kemarin itu enggak ketutup lagi. Nah, itu kan tadi kuasanya Allah, ya, kuasanya Allah. Ya. Emang kalau kita, ya, renungkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang saya berpikir, ya, sederhana sekali bagi Allah untuk menimpakan musibah atas kita. Ya, contoh misalnya kita bawa mobil, keputengan mendang mau padung detik, urup huma, Saya pernah di rumah saya itu, kalau dari garasi ke rumah saya buat begini, ya, supaya nanti tua-tua kursi rodanya mudah. Padahal keramiknya model enggak ini, ya, kasar. Kemudian waktu tukang buat pelapon jatuh karena hujan dari gipsu, udah saya bilang, nyawa kali gak beglih dia mah arah. Memang dia cuci, tetapi karena cat-catnya itu enggak ada super pel, enggak hilang. Waktu saya pulang, manteng cat aku. Kerjalah saya sendiri. Ya. Saya beli super pel, saya pel. Waktu saya mau ambil kunci motor, ya, kunci motor, mau saya pindahkan untuk ngepel, cok kunci Honda. Saya sadar betul ini licin. Ya, maka saya pelan-pelan. Waktu saya turun, kepala saya kerantuk dengan belakang, semen belakang. Penuh rantuk ini. Saya duduk, alhamdulillah saya enggak pingsan, enggak apa. Saya pikir kalau Allah mau matikan saya, terjadi pembukuan darah di sini, ya. Kemudian hilang saya kesadaran bahwa IGD, terjadi pembukuan darah, bedah saraf kabeh. Sederhana aja kalau Allah mau ininya kita. Sederhana aja. Ya, sederhana sekali. Nah, ini kan tadi, ya, misterinya Allah, bahwa sekarang hari-hari nggak ada bilang insya Allah. Tapi nanti ketika mau Allah keluarkan, udah sampai waktunya mendekati hancurnya alam semesta ini, pemimpin mereka mengatakan insya Allah kita sambung kerja besok. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, dalam riwayat An-Nawas bin Sab'an dalam Sahih Muslim, ini An-Nawas bin Sab'an, wa yab'asullahu ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun fayamurruna awailuhum ala buhairati tabariyah wa yashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaquluna qad kana bihadhihi marrah ma. Nah, di dalam surah Al-Anbiya ayat 96 itu Allah berfirman, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun.
ketika nanti sudah Allah buka yang dibendung oleh Zulkarnain tadi, ini misteri di mana ini ya, maka apa? Ya'juj wa Ma'juj itu akan keluar beramai-ramai ya ke alam kita ini ya, dari tempat-tempat tinggi mereka turun, min kulli hadabin, tempat tinggi yang silut mereka turun. Maka dalam hadis An-Nawas Ibn Sam'an dalam Sahih Muslim ini, Allah mengutus Ya'juj wa Ma'juj yang mereka turun dari tempat yang tinggi tadi, fayamurru awailuhum ala buhairah Tabariyah. Lagi-lagi pusatnya adalah di Tel Aviv, di Palestina. Maka gelombang pertama dari Ya'juj wa Ma'juj ini akan datang ke Danau Tabariyah. Danau Tabariyah yang ditanya sama siapa? Tanya, Danau Tabariyah ada air atau enggak? Dajjal. Tanya sama Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi di satu pulau ketika mereka terombang ambing lalu sangkut di pulau itu, kan gitu, ketemu dengan binatang yang banyak bulunya, dibawalah ke gua, ada di situ Dajjal. Lalu Dajjal tanya, ya, kalian siapa? Orang Arab. Danau Tabariyah ada air enggak? Kalau Dajjal hubungannya ketika ini kering, dah dekat dia keluar ya. Jadi nanti Ya'juj wa Ma'juj ini gelombang pertama dari mereka itu akan datang ke Danau Tabariyah ini dan minum dari air danau itu, habis air danau itu minum air. Ya. Wa yamurru akhiruhum wa yaqul laqad kana bihadhihi marrah ma. Datanglah gelombang yang paling akhir dari Ya'juj wa Ma'juj ke Danau Tabariyah. Udah habis airnya dulu ada. Udah habis airnya dulu ada. Berarti kayak mana air danau dia habis minum, kayak mana Ya'juj wa Ma'juj minumnya? Dan kuatnya mereka ya. Irji' ila riwayati Ahmad wa Tirmidzi allati sabaqat yaqulu Nabi, ya, kembali kepada hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, sudah pernah disebut sebelum ini, wa yakhrujuna 'ala an-nas wa yanshifuna al-miyah wa yatahassanu an-nasu minhum fi husunihim fayarmuna bisihamihim ila as-sama'. Jadi ketika keluar Ya'juj wa Ma'juj ini, habis minum airnya sama mereka. Kemudian apa? Manusia pada berlindung di benteng-benteng mereka. Ya, berlindung di benteng-benteng mereka, ya. Saking angkuhnya Ya'juj wa Ma'juj ini, selain dia bunuh manusia yang ada di alam ini, udah mereka bunuh semua. Kemudian mereka mau bunuh lagi orang yang ada di langit. Nah, mereka mengatakan nyo yang di muka habis menduk. Nyo preh yang langit tu. Habis sih. Nah, apa dibuat sama Ya'juj Ma'juj? Ditembak panahnya ke langit. Nah, ditembak panahnya ke langit, diberi oleh Allah apa? Panah yang turun itu berlumuran darah. Panah yang turun dari langit itu berlumuran darah. Maka kalau lebih yakin lagi mereka, habis dia awak yakin ke habis. Darah. Habis kenang dulu panah rayo. Kata Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kemudian apa? Wa fi riwayah allati dzakartuha 'inda Ahmad wa ashab as-sunan wa yafirru an-nas minhum wa fi lafz yatahassanu an-nas minhum fi husunihim la yastati'u ahad an yuwajihahum wa la yuqatiluhum wa hatta nabiy Allah Isa faqala 'azza wa jalla لنبيه عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. Jadi ya, ketika Ya'juj wa Ma'juj ini keluar, itu enggak ada kelompok manusia atau orang bisa mengalahkan mereka, enggak ada. Saking kayanya Ya'juj Ma'juj ini. Nabi Isa juga enggak sanggup melawan mereka. Allah mengatakan kepada Nabi Isa apa? Inni qad akhrajtu ibadan li. Saya sudah keluarkan hamba-hamba saya. La yadani li ahadin biqitalihim. Enggak akan ada orang yang mampu bunuh mereka. Tapi apa Allah perintahkan Isa? Faharriz ibadi ila tur.
tolong kamu bawa orang-orang yang beriman bersamamu ke Bukit Tur di Sinai. Ke Bukit Tur di Sinai. Ini orang-orang ini tadi kan di Palestina, perbatasan antara Mesir dengan Palestina dengan Gaza itu adalah Sinai, ya, pintu Rafah. Ya. Bawa ke Bukit Tur di Sinai, tempat Nabi Musa terima wahyu. Kalau saya alhamdulillah sudah sampai, ya, ke tempat Nabi Musa terima wahyu. Ceritanya memang ini juga orang itu. Jadi yang namanya gunung di sana kan semuanya batu, ya, enggak ada tumbuh-tumbuhan satupun. Ya, dari bawah kita naik sampai ke atas semuanya batu-batu. Enggak ada ini. Jadi program tur di Bukit Tur itu dibuat malam. Kita naiknya sekitar jam-jam 1 malam. Sampai ke sana nanti pas subuh. Tujuan sebetulnya kalau orang lain dari tempat ketinggian itu tengok matahari terbit. Madanya putih oro ada kalarnya. Bagi orang Jepang suka sekali seperti itu. Nah, jalan kita dari jam 1 kahek aja. Nanti ada warung-warung kecil orang jual teh, jual apa. Kita tanya, udah dekat? Oh, masih jauh. Ketiga, ada aja. Masih dekat, masih jauh. Mungkin kalau siang kita nggak mau naik lagi. Ya, karena penasaran. Aju. Nah, sampai ke atas rupanya nggak ada apa-apa, nggak ada airnya. Ada gereja kecil satu di situ, ya. Apa namanya? Ada ya tempat salat ala kadarnya, nggak ada apa-apa, itu aja. Nah, itulah tempat Nabi Musa terima wahyu. Jadi nanti Allah perintahkan ketika Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar dan dia membunuh orang yang ada di alam ini, nggak akan ada orang yang bisa kalahkan Ya'juj wa Ma'juj. Sampai Nabi Isa nggak bisa. Allah perintahkan Nabi Isa bawa orang-orang yang beriman ke Bukit Tur. Ya, bawa ke Bukit Tur, kata Allah kepada Nabi Isa. Nah, jadi jamaah rahimakumullah. Nah, bagaimana kemudian disebutkan di sini, ya, fayaruddullah alaihim nusyabahum makhdhubah daman. Jadi ketika mereka tadi udah bunuh orang di bumi semua, maka mereka katakan yang di langit pun kami bunuh. Dipanahlah ke langit, ya, maka panah yang balik itu berlumuran darah. Berlumuran darah. Allah buat begitu. Bahang tamahmu ni. Ya. Apa kata mereka? Qaharna ahlal ardi wa alawna ahlas sama'. Udah kami habiskan yang di bumi, ya yang langit pabe. Kata Ya'juj wa Ma'juj. Nah, coba lihat bagaimana Allah mematikan Ya'juj wa Ma'juj yang manusia enggak akan bisa kalahkan mereka. Sampai Nabi Isa enggak bisa. Harus bawa orang-orang yang beriman bersamanya mengungsi ke Bukit Tur. Ya. Bagaimana Ya'juj ini kemudian mati, ya Ma'juj. Yang geng, ya, luar biasa. Fitnah lakin mal hal wa mal amal. Ya, ini bencana. Kayak mana jalan keluarnya? Fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabuhu minal muwahhidin min abna'i taifatil mansurati min ummati sayyidin nabiyyin. فيتضرع نبي عيسى عليه السلام إلى الله ويتضرع إلى الله معه الموحدون من أمة محمد أن يخلص الله الأرض من شر يأجوج ومأجوج ومن هذه الفتنة الحالكة الأخرى. Berdoalah Nabi Isa dan orang-orang yang beriman bersamanya itu berdoa, ya Allah,
Ni pegadah atuh muka bemonyo ya Allah Ya'juj dan Ma'juj. Kadigat kerusakan di pohon dong. Nabi Isa dan orang yang beriman berdoa. Nah, lalu kemudian fayastajibullah jalla wa ala du'a nabiyillah Isa wa du'a al-muwahhidin ma'ah. Maka Allah kabulkan doa Nabi Isa dan orang-orang yang beriman bersamanya dari umat Nabi Muhammad, bukan umat dia lagi. Ya, umat Nabi Muhammad kan udah. Fayursilullahu alaihim an-naghafa fi riqabihim. Ayursil ala Ya'juj wa Ma'juj an-naghaf wan naghaf duda saghira takhruj fi anfil ba'ir. Ya Allah, alam yaqulu qaharna ahlal ardi wa alawna ahlas sama' lakin unzur bimadha yuhlikum rabbul ardi was sama'. Lalu Allah kirim kepada mereka untuk membunuh Ya'juj wa Ma'juj ini apa? An-naghaf. An-naghaf itu apa? Dudatun ya, saghiratun takhruju fi anfil ba'ir. Ulat kecil yang keluar dari hidungnya onta. Jadi yang membunuh Ya'juj wa Ma'juj ulat kecil yang keluar dari hidungnya onta. Seperti Namrud dulu juga yang membakar Nabi Ibrahim. Ya. Dengan semut masuk dalam kupingnya dia. Raung mati. Ya. Katanya geng. Nah, kemudian apa? Fayusbihuna farsa qatla kamauti nafsin wahidah. Subhanallah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dengan itu ya tadi ya masuk ke hidungnya Ya'juj wa Ma'juj ular kecil itu, mereka sekali mati semua. Sekali waktu mati semua. Maka kata Syekh Muhammad Hasan ini, buci pegah monodro ube na ibu mau apa hilang ngelak. Ngaulat ubut aku mati. Jika ada ya. Summa yahbitu Nabiullah Isa wa ashabuhu ila al-ardi fala yajiduna mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahamuhum wa natnuhum. Setelah mereka mati, baru Nabi Isa dengan orang yang beriman udah dikumpulin tadi, ngungsi ke Bukit Tur di Sinai. Itu keluar dari pengungsiannya, dari persembunyiannya. Lalu mereka tidak mendapati ya tanah kecuali udah bangkai-bangkai dan bau busuk mereka. Ya'juj wa Ma'juj itu udah mati bergelimpangan kayak mayat-mayat tsunami. Ya, udah bau busuk di mana-mana. Nah, kemudian apa? Fayarghab Nabiullah Isa wa ashabu ila Allah fayursilullah alaihim tayran ka'anaqil bukhti wa huwa naw' min anwa'il jamal al-kharasaniyah tamtadu bitulil a'naq fatahmiluhum fatatruhuhum hatta syaa Allah summa yursilullah alaihim matara la yukinnu minhu baitu madarin wala wabar yursilullah mataran ghaziran 'ala al-ard fayaghsilu al-ardha hatta yatrukaha kazalafa. Nah, setelah itu Nabi Isa dan orang-orang beriman berdoa lagi kepada Allah. Karena hanya berdoa kabeh kok mendung. Mayat mendung. Kok mengadanom lah. Maka Nabi Isa dengan pengikutnya berdoa lagi. Ya Allah, tolong hilangkan ya mayat-mayat mereka yang bergelimpangan bau busuk ini. Maka kemudian apa? Allah kemudian kirimkan apa? Tayran, burung yang ka'anaqil bukhti, ya burung yang panjang dia seperti ontanya apa Iran yang panjang leher. Kemudian itu dipindahkan oleh burung-burung mayat-mayat tadi.
Ya, dipindahkan oleh burung tadi, mayat-mayat tadi. Kemudian turunlah hujan dari langit menghapus semua bau tadi. Turun hujan dari langit menghapus semua bau busuk yang ada tadi di mayat-mayatnya ini, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, nah setelah itu, ya, udah hilang semua mayat Ya'juj wa Ma'juj tadi, dibuang oleh burung-burung tadi. Kemudian bau-bau yang ada turun hujan deras membersihkan itu semua. Kemudian dalam hadis riwayat daripada Ad-Dailami wa Dhiya Al-Maqdisi bi sanadin sahih dari hadis Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuba li'aishin ba'da al-masih, tuba li'aishin ba'da al-masih, yu'dhanu lis-sama' fil qatar wa yu'dhanu lil-ardi fi an-nabat hatta law badharta habbaka 'ala as-safa lanabat ay 'ala al-hajar al-amlas innahu zamanul barakat wa zamanur rahmah. Nah, setelah itu datang lagi. Dulu kita sudah sebut setelah matinya Dajjal, dibunuh oleh Isa dengan pasukannya Al-Mahdi, tapi yang membunuh adalah Nabi Isa. Di satu desa sekarang sudah ada desa itu di Tel Aviv namanya Lut. Ya. Maka kemudian hiduplah masyarakat dalam keberkahan yang luar biasa. Lalu datang lagi bencana, keluar Ya'juj wa Ma'juj. Sekarang Ya'juj wa Ma'juj finish. Ya, finish. Nah, maka apa? Datang lagi zaman yang penuh dengan keberkahan. Zaman yang penuh dengan keberkahan. Digambarkan di sini apa? Yu'zanu lis-sama' fil qatar wa yu'zanu lil ardi fi an-nabat. Nah, kata Rasulullah, ya, langit mencurahkan hujannya, bumi diberikan kesuburan, hatta law badarta habbaka 'ala safa la nabata. Sehingga waktu itu kalau kamu tanam biji, ya, biji lah, ya, atas batu yang keras tumbuh dia, saking berkahnya zaman itu. Maka kata Rasul, beruntunglah orang-orang yang bisa hidup di zaman itu. Maka hek bunongan kahek dengan Dajjal, kahek dengan Ya'juj wa Ma'juj. Tapi kecuali kita lahir setelah udah enggak ada Ya'juj wa Ma'juj lagi. Nah, jadi zamannya luar biasa berkah. Sampai disebutkan juga ya, zamanul barakat wa zamanur rahmat, zaman penuh dengan keberkahan. Summa qala la tashah wa la tahasud wa la tabaghud. Nah, zaman itu enggak ada lagi iri dengki. Enggak ada lagi zaman itu iri dengki. Karena udah zaman keberkahan. Apa iri apa ada pula babak nak babak batai udah. Itu adalah zamannya jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam satu hadis dari musnadnya Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, inni la arju in tala bi umur an alqa Isa bin Maryam fa in ajila bi mautun faman laqiyahu minkum falyuqri'hu minni salam. Kata Nabi, saya berharap kalau umur saya panjang, saya bisa bertemu dengan Isa. Kalau umur saya panjang, saya bisa bertemu dengan Isa. Karena tadi kalau udah zaman Isa turun, pertama udah bunuh Dajjal. Habis itu okey, Ya'juj wa Ma'juj datang, tapi dia serang orang-orang kafir. Orang beriman enggak sempat diserang sama dia, udah dibawa lari ke Tur.
oleh Nabi Isa. Nah, habis itu berdoa kepada Allah tadi sehingga mati Ya'juj wa Ma'juj, turun kemudian hujan membersihkan, jadilah keberkahan. Kata Nabi apa? Kalau saya tidak panjang umur, tidak bertemu, maka siapa yang bertemu dengan Isa dari umatku, kirimkan salam aku kepadanya. Jadi Nabi berangan-angan bisa hidup di zamannya Isa turun. Di zamannya Isa turun. Karena tadi keberkahannya luar biasa. Nah, jamaah rahimakumullah, huna tan'am al-ardu wa ta'ish hala lam ta'ishha fi tarikhha kullaha. Yunzilu al-barakata min as-sama' wa yukhriju al-barqa min al-ard wa tutahhir al-qulub min ash-shahna' wa tabaghut wa tahasub wa tanzil al-ummah fi al-ardi bi fadlillah al-amna bil ardi fi ardi tabaraka wa ta'ala. Nah, waktu itu ya kehidupan keberkahannya itu terbaik belum pernah terjadi sepanjang zaman. Zaman itulah setelah terbunuhnya Ya'juj wa Ma'juj, itulah zaman paling berkah. Enggak ada iri dengki, enggak ada permusuhan, enggak ada apa-apa, berkah semua. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu? Fabainama hum kadzalika iz ba'asallahu rihan tayyibatan fata'khudhuhum tahta abatihim fataqbidu ruha kulli mu'min wa kulli muslim wa yabqa syirarun nas yatahajaruna fiha tahajur al-humri fa'alaihim taqumus sa'ah. Setelah zaman keberkahan itu kan dikatakan bahwa enggak terjadi kiamat kalau masih ada orang mengatakan la ilaha illallah. Nah, di zaman keberkahan itu Allah kemudian apa? Setelah ini berlangsung beberapa lama ya. Ya, lama tidak disebut. Allah mengirimkan rihan thayyibah, angin yang baik, artinya angin yang sepoi-sepoi yang enak. Fata'khudhuhum tahta abatihim fataqbidu ruha kulli mu'min wa kulli muslim. Angin inilah yang mencabut roh setiap orang yang beriman. Jadi di keadaan yang penuh dengan keberkahan tadi berlangsung sekian lama, tidak dibilang berapa, lalu Allah kirim angin. Angin inilah yang sepoi-sepoi tadi mencabut semua nyawa orang beriman. Tinggallah manusia setelah itu orang-orang yang kafir saja. Tinggallah setelah itu orang-orang yang kafir saja. Maka ya selanjutnya ya akan kita bahas adalah apa? Keluarnya matahari dari sebelah barat. Tulu'is syamsi min maghribiha. Ya, jadi sudah clear kita ya. Udah sampai kepada semua orang beriman dicabut nyawanya melalui angin yang Allah kirim sehingga enggak ada lagi satupun orang beriman. Nah, mungkin demikian dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.